Si bontot pitung. Setiap orang pasti menginginkan anaknya kelak menjadi orang yang berguna. Demikian pula harapan Bang Piun dan Pok Minah. Mereka mengharapkan anak bungsunya, Pitung, menjadi anak yang soleh dan dapat membanggakan orang tua. Pitung dibesarkan dari keluarga yang sederhana. Bu, Pitung kan sekarang udah besar, udah disunat pula. Bagaimana kalau kita suruh Pitung belajar di tempat Haji Naipin? Haji Naipin yang mana? Itu Haji Naipin di kampung kita ini, Rawabelong. Pitung akan belajar mengaji dan ilmu bela diri di sana. Iya bang, saya tahu Haji Naipin yang dimaksud. Kamu tentu juga mau kan mempunyai anak soleh, berguna, dan bisa kita banggakan. Tentu saja, saya setuju kalau begitu. Asal Pitung tidak melalaikan kewajibannya saat di rumah. Besok pagi kita bicarakan dengan Pitung rencana kita ini ya Bu. Iya bang, ini juga sudah malam. Dini hari menjelang pagi, keadaan masih sangat gelap. Kampung Rawabelong masih gelap. Tak ubahnya seperti kampung-kampung lain di sekitarnya. Pelita-pelita yang pada sore hari hingga malam menyala sudah padam karena kehabisan minyak tanah. Api unggun di dekat kandang kerbau dan kandang kambing telah padam pula. Api unggun itu berfungsi agar kerbau dan kambing selalu terlihat dari rumah. Pencurian kerbau dan kambing pada saat itu sangat marak. Rumah keluarga Piun hanya tampak hitam dan gelap. Pelita di dalam rumah sudah padam sejak tengah malam karena sudah kehabisan minyak tanah. Rumah itu dikelilingi oleh rumpun bambu dan pohon-pohon melinjo. Suasana kampung masih sangat lengang. Suara jangkrik masih terdengar sangat jelas. Pintu bambu rumah keluarga Piun berdesir terbuka. Seorang anak laki-laki berumur 10 tahun keluar dari rumah. Sarung berwarna hijau bermotif kotak-kotak tampak terlilit di leher. Pecinya terlalu besar sehingga bisa ditenggelamkan sampai ke daun telinga. Dia melakukannya untuk melindungi tubuh dari dinginnya udara pagi dan embun yang mulai turun. Anak itu kemudian berjalan ke arah utara. Ia mengambil jalan pintas melalui jalan setapak di tengah jalan. Sebuah rumah tampak semakin jelas dalam pandangan mata anak itu. Rumah itu lebih besar daripada rumahnya. Rumah itu adalah rumah Haji Naipin. Di sebelah rumah terdapat bangunan yang lebih kecil. Bangunan itu adalah musola. Terletak di sebelah kiri rumah. Di sebelah kanan rumah tampak lumbung padi. Di belakang rumah terdapat sumur dengan bambu sebagai tiang pancangnya. Anak itu kemudian mengalungkan sarungnya ke leher lebih erat lagi. Ia menggapai tali dan menurunkan ember ke sumur. Suara bambu berdesir-desir, lalu disusul suara air yang dituangkan ke bak penampungan. Suara bambu yang berdesir dan suara air yang bertumpah membentuk harmoni yang indah di pagi buta. Suaranya seperti orang sedang berlatih senam atau gitar dengan irama-irama tertentu. Seseorang yang sejak tadi duduk bersila di musola tiba-tiba berdiri. Konsentrasinya berzikir dengan tasbih berputar di tangannya telah terusik. Suasana musola remang-remang diterangi obor yang apinya tertiup angin. Tampak sorbannya berwarna putih melingkar di lehernya. Ya Tuhan, mengganggu orang beribadah aja. Siapa di situ? Ia kemudian turun dari musola, lalu menengok ke arah belakang rumah. Dilihatnya seorang anak kecil sedang mengisi bak penampungan air. Lalu di manakah Miin, Tanggong, Nimang atau lainnya yang biasa mengisi bak penampungan? Hei, siapa kamu yang mengisi bak penampungan? Suara desiran bambu akhirnya berhenti. Saya kok ngaji. Anak itu kemudian bergegas mendekat ke arah suara orang yang bertanya tadi. Ia kemudian memberi salam dan mencium tangan kanan Haji Naipin. Assalamualaikum Kong Haji.
Waalaikumsalam. Haji Naipin menjawab sambil membungkuk. Ia memandang anak itu dengan seksama. Dia masih belum begitu jelas wajah anak itu. Sesaat kemudian dia tahu anak yang di hadapannya adalah Pitung. "Kamu anak si Piun bukan?" "Iya Kong Haji, saya Pitung." "Kamu bontot si Piun kan?" "Bontot, bontot. Apa yang kamu kerjakan di sini? Bukankah ini masih gelap?" Pitung hanya meringis menahan tawa atas keheranan yang dialami Haji Naipin. "Apa yang kamu lakukan dalam gelap begini? Menimba?" Iya Kong Haji, saya menimba sumur." "Sudah penuh belum?" "Belum Kong Haji, kurang sedikit." "Ya udah, selesaikan dulu aja, nanti saya tunggu di rumah." Pitung kemudian kembali ke sumur dan mengisi bak penampungan. Bak penampungan itu penuh setelah diisi 5 ember. Pitung bergegas menuju ke rumah Haji Naipin. Pitung sudah berada di pintu ruang depan rumah Haji Naipin. "Saya Kong Haji." "Masuklah Tot." Kini Pitung dan Haji Naipin berada di satu ruangan yang cukup luas. Di sana tempat Haji Naipin biasa mengajar mengaji, ilmu agama, dan ilmu ketangkasan. Pitung bisa mengetahui karena biasa memanjat pohon melinjo dan bersembunyi di rimbunan daunnya. Ia bisa melihat teman-teman kakaknya dilatih ketangkasan oleh Kong Haji. Latihan itu biasa dilakukan sehabis asar sampai sebelum sholat maghrib. "Abangmu si Miin itu belum bangun juga, Tot?" "Waktu saya kesini sih belum, Kong Haji." "Tot, iya Kong Haji, sekarang pagi-pagi dan masih gelap. Kamu udah menimba air. Pastinya ada sesuatu yang kamu inginkan bukan?" Tidak Kong Haji." "Sudahlah Tot, jujur aja." Pitung hanya diam, tampaknya sedang berpikir. Kemudian Pitung berucap, "Iya Kong Haji, saya ingin belajar ilmu." Haji Naipin hanya bisa tersenyum saat mendengar jawaban Pitung. "Ilmu apa, Tot?" "Ilmu agama dan persilatan, Kong Haji." "Bagaimana kamu mengetahuinya, Tot?" Kong Haji, Tot, jawab pertanyaan saya. Itu apa? Saya biasa melihat dari atas pohon melinjo di depan itu, Kong." Haji Naipin hanya bisa tersenyum lagi saat mendengar jawaban Pitung. "Saya tahu sekarang mengapa pohon melinjo itu daunnya rontok terus," menyindir si Pitung Kong Haji. Ya Kong Haji, nanti biar saya yang menyapu," ujar Pitung sambil tersenyum dan menahan geli. "Berapa umurmu, Tot?" Nggak tahu Kong, 15 tahun mungkin." Tiba-tiba pecahlah tawa dari Haji Naipin. Tot, ngapa Kong Haji? Kamu benar-benar keterlaluan, Tot. Paling-paling umurmu itu sekarang baru 10 tahun. Pitung hanya dia memastikan yang selanjutnya terjadi. "Coba kamu pikir, kakak perempuanmu itu si Hawa kira-kira 11 tahun. Kecil masih. Abangmu sekitar 12 tahun. Miin, abang sulungmu, aku percaya kalau umurnya 15 tahun. Tapi saya udah bisa melakukan semua hal seperti mereka, Kong Haji." Gantian si Pitung yang menjelaskan sama Kong Haji. "Coba Kong Haji pikir. Al-Quran saya udah hatam. Saya sering ke hutan mencari kayu. Menggembala kambing, menggembala kerbau, mencangkul juga saya udah bisa. Makan nasi sebakul pun saya habis Kong Haji." Wah, anak bontot si Piun sepertinya mau ganti mengerjai aku. Demikian benak Haji Naipin setelah mendengar penjelasan Pitung. "Kamu udah bisa bernapas, Tot?" "Tentu saja bisa Kong Haji." Pitung kemudian melanjutkan,
Semua orang yang hidup pasti bernapas Kong Haji. Aneh nih Kong Haji nih. Kemudian Pitung menarik napas. Ia menghisap udara sebanyak-banyaknya dari hidung. Pitung menahannya sebentar, lalu mengembuskan udara itu sampai udara di hidung habis. Haji Naipin langsung berkomentar. Ternyata kamu belum bisa, Tot. Asal kamu tahu ya, bernapas itu ada ilmunya. Maksud Kong Haji gimana, Kong? Jadi begini, raut Haji Naipin berubah serius. Niat mau mengerjai balik Pitung pun diurungkan. Sebelum belajar segala hal di dunia ini, kamu harus belajar ambil napas. Pitung memperhatikan penjelasan Haji Naipin dengan raut muka bingung. Tidak mengerti maksudnya. Kemudian Haji Naipin melanjutkan penjelasannya. Kalau napas kamu keluarkan semua seperti tadi, bisa-bisa kamu mati. Kemudian Haji Naipin memperhatikan lagi raut muka Pitung. Dalam benaknya, Haji Naipin berharap agar Pitung memahami maksud perkataannya. Iya Kong Haji, saya mengerti maksudnya. Kalau sudah tahu ilmu bernapas, pasti tidak akan sombong hanya karena sudah berani masuk ke hutan sendirian. Pitung merasa tersindir dengan ucapan Haji Naipin. Dia malu telah menyombongkan diri di hadapan Haji Naipin. Lantas Pitung menyesalinya. Saya minta maaf Kong Haji. Ya udah, nggak apa-apa Tot. Tapi kamu harus memohon ampun kepada Tuhan. Sesudah itu membaca doa. Begitu sayangnya Haji Naipin kepada Pitung, hingga Haji Naipin terus menasehati Pitung. Haji Naipin juga yakin kalau suatu saat Pitung akan menjadi manusia berguna. Baik Kong Haji. Menjelang subuh, suara serangga malam dan jangkrik masih terdengar jelas. Pitung mendapat pelajaran pertama dari Haji Naipin. Pitung belajar ilmu pernapasan. Bernapas tidak boleh sembarangan, harus disesuaikan dengan gerakan dan sikap. Ingat, jika rongga dada dalam keadaan menjepit karena tertekuk, hawa udara harus dikeluarkan. Berlatihlah bernapas dengan teratur. Seluruh udara jangan dikeluarkan dari paru-paru. Tetap harus ada yang disisakan. Begitu pula menghirup, tidak boleh terlalu penuh, harus teratur. Sesuaikan juga dengan gerakan tubuh kita. Hati Pitung berbunga-bunga. Ia begitu senang sekali. Haji Naipin bersedia memenuhi permintaannya. Terdengar sayup-sayup suara azan dari kampung sebelah. Itu tadi barusan suara azan subuh. Ingat-ingat semua yang saya katakan tadi, Tot. Hafalkan ya pesan Haji Naipin pada Pitung. Iya, Kong Haji. Sekarang kau pukul kentongan. Sudah subuh, Tot, perintah Haji Naipin. Pitung hampir melompat kegirangan saat akan memukul kentongan. Maaf lupa, kata Pitung sambil mencium tangan kanan Haji Naipin. Sesaat kemudian kentongan di musola terdengar dipukul. Kemudian dari kegelapan muncul beberapa orang. Mereka datang hampir bersamaan. Mereka hendak menunaikan sholat subuh berjamaah. Terlihat Haji Naipin mengambil air wudhu, begitu pula Pitung, Miin kecil, Tanggong, Koming, dan Bang Piun, ayah Pitung. Kau sudah di sini, Tung? Iya, ayah. Ada apa kamu datang ke Haji Naipin pagi-pagi buta begini? Pasti ada maunya kan? Bang Piun, ayahnya si Pitung memang sudah mengetahui tabiat anaknya paling bontot itu. Ayah nih nanti ayah juga tahu, kata Pitung sambil memberi salam dan mencium tangan kanan ayahnya. Bang Piun menepuk punggung Pitung sambil manggut-manggut. Tampaknya Bang Piun sudah mengetahui apa yang dilakukan anak bungsunya itu. Kalau ditanya ayah, dijawab yang baik, Tung. Iya ayah, Pitung ngerti kok. Pitung mau menyerukan azan dulu ya. Azan subuh mulai berkumandang dari musola Haji Naipin. Suara azan seperti membelah kegelapan pagi di kampung Rawabelong.
Kekuatan baru seolah dipancarkan untuk menjalani hari. Matahari masih enggan menampakkan sinarnya pagi ini. Kabut pun perlahan turun melingkupi kampung Rawabelong. Tampak Bang Piun sudah duduk di balai-balai teras depan. Dia hanya diam, tampaknya sedang memikirkan sesuatu. Pok Pinah akhirnya keluar dari dalam rumah menuju teras depan. Ada apa sih Bang? Pagi-pagi udah ngelamun aja. Bang Piun tetap diam saja dan tidak bergeming. Bang, ada apa sih Bang? Akhir-akhir ini banyak tuan tanah yang meminta hasil ladang pada penduduk miskin. Mereka meminta dan merampas dengan paksa, Bu. Ya Allah, iya ya Bang. Saya juga sudah mendengar mengenai kabar tersebut. Tapi apa yang bisa kita lakukan Bang? Kita kan cuma rakyat kecil. Penghasilan ayah sekarang ini terus berkurang. Hasil penjualan buah di pasar sangat sedikit. Kalau keadaan terus begini, bagaimana kita dan anak-anak hidup nantinya? Sabar Bang, pasti ada jalan keluarnya Bang. Kita masih punya 4 ekor kambing kan di belakang Ono. Sekarang kambing-kambing itu sudah besar karena Pitung rajin sekali merawat mereka. Suatu saat nanti kambing itu kita bisa jual Bang. Iya betul Bu. Pitung memang anak kita yang paling rajin. Ayah bangga dengan anak kita itu. Oh iya Bu, ngomong-ngomong soal si Pitung, ternyata rencana kita semalam sudah didahuluinya Bu. Maksud Abang gimana Bang? Pitung sudah berguru pada Haji Naipin. Pok Mina makin bingung dengan jawaban Bang Piun. Ia mencoba menerka-nerka maksud jawaban Bang Piun tadi. Ia makin mengernyitkan dahinya. Jadi begini Bu, Pitung ternyata sudah berniat belajar mengaji kepada Haji Naipin. Buktinya, tadi saat sholat subuh, Pitung udah berada di sono. Oh pantesan, tadi sebelum subuh sudah terdengar suara pintu depan terbuka Bang. Lantas, apa yang Pitung melakukan di sono Bang? Ya, ayah kurang tahu juga. Tapi tadi sarung yang dikalungkan di lehernya sedikit basah dan celana bagian bawahnya juga basah. Apa mungkin dia mengisi bak penampungan air wudhu? Tebak Pok Mina setelah mendengar cerita Bang Piun suaminya. Bagaimana kalau kita tanyakan langsung aja Bu pada Pitung Bu? Agar semuanya nanti jadi jelas. Pitung yang sedari tadi berdiri di balik teras depan segera berlalu pergi setelah mengetahui ibu akan memanggilnya. Ternyata secara tidak sengaja Pitung mendengar pembicaraan kedua orang tuanya. Sebenarnya Pitung juga tidak ingin menguping, tapi entah mengapa dada Pitung begitu sakit saat mendengar penindasan tuan tanah terhadap rakyat kecil. Dalam hati kecilnya ia ingin berbuat sesuatu. Pok Minah akhirnya masuk ke rumah dan memanggil Pitung. Tak lama kemudian, Pitung sudah duduk di depan orang tuanya, Bang Piun dan Pok Minah. Pitung masih terdiam dan pura-pura bingung. Gak lama kemudian, Bang Piun membuka percakapan. Pitung, ayah mau menanyakan sesuatu. Iya ayah, ada apa ya? Pitung, ayah mau nanya nih. Tadi ngapain pagi-pagi buta Pitung udah ada di rumahnya Haji Naipin Nak? Karena Bang Piun tahu benar sifat Pitung. Seandainya ada orang yang bertanya tentang yang ia lakukan, ia pasti marah dan malas menjawabnya. Oleh karena itu Bang Piun cukup berhati-hati saat bertanya sama si Pitung. Ayah, kamu itu ditanya orang tua malah tertawa. Maaf maaf ibu, maaf ayah. Jadi kamu ngapain di rumah Haji Naipin pagi-pagi Nak? Jadi begini ayah, bu. Tadi pagi Pitung ke rumah Haji Naipin. Pitung mengisi bak penampungan air untuk wudhu. Dugaanku bener kan? Kata ibunya Pitung. Pitung melakukannya agar Haji Naipin bersedia menerima Pitung jadi muridnya. Begitu. Orang tua Pitung, Bang Piun dan Pok Minah hanya bisa saling memandang. Mereka bingung dengan apa yang dilakukan Pitung. Tapi mereka berdua saling tersenyum.
Bang Piun malah terkekeh. Pitung, Pitung, kamu memang anak ayah yang paling pintar. Tapi saya rasa ada yang sekarang ganti Pitung yang jadi kebingungan. Pitung, begini nih, sebenarnya ayah sama ibu itu semalam udah ngerencanain buat kamu biar belajar di Haji Naipin. Kamu tahu kan kalau Haji Naipin itu ulama terkenal di kampung kita ini? Oh begitu ya ya. Nah, semalam ayah sama ibu merencanakan untuk memberitahu kamu tuh hari ini. Kamu malah sudah mempunyai niatan. Ya bagus kalau seperti itu, nak. Iya ayah, Pitung ingin sekali segera belajar ilmu agama dan ilmu bela diri dari Haji Naipin. Bagus Pitung, ilmu agama dan ilmu bela diri penting untuk kita kuasai. Ilmu agama untuk pedoman selama kita hidup di dunia. Ilmu bela diri untuk menjaga diri sendiri dan orang lain yang membutuhkan. Tapi ingat, jangan sampai menyalahgunakan ilmu yang telah diperoleh. Bang Piun menjelaskan panjang lebar tentang pentingnya belajar ilmu agama dan bela diri kepada anak bungsunya. Pitung mendengarkan penjelasan ayahnya dengan baik. Sesekali dia tampak mengingat-ingat tanda mengerti. Mulai saat itu, Pitung bertekad untuk belajar dengan sungguh-sungguh pada Haji Naipin.